Pendekar PAUD, pengenalan pendidikan emosi melalui pramuka warna. Pada hakikatnya, kepramukaan atau kepanduan dunia tidak lepas dari peran seorang tokoh yang lahir pada tanggal 22 Februari 1857. Beliau adalah Robert Stephenson Smith yang kemudian dikenal dengan gelar Lord Baden-Powell of Jewel sebagai Bapak Pandu Sedunia. Gerakan Pramuka Indonesia adalah nama organisasi pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan yang dilaksanakan di Indonesia. Kata pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti rakyat muda yang suka berkarya. Keanggotaan pramuka yang saat ini meliputi pramuka siaga dari usia 7 sampai 10 tahun, pramuka penggalang usia 11 sampai 15 tahun, pramuka penegak dari usia 16 sampai 20 tahun, dan pramuka pandega dari usia 21 sampai 25 tahun. Namun untuk keanggotaan pramuka prasiaga usia 3 sampai 4 tahun dan usia 5 sampai 6 tahun belum terbentuk. Pendidikan anak usia dini atau PAUD merupakan pendidikan masa sebelum memasuki jenjang sekolah dasar. Pada rentan usia ini merupakan masa keemasan atau golden age. Anak mengalami 50% perkembangan otak lebih cepat dari perkembangan orang dewasa. Maka sangat disayangkan bila pada masa itu tidak dipergunakan dengan baik. Kemudian canggihnya teknologi modern dikhawatirkan dapat menggeser permainan tradisional atau permainan rakyat, adat istiadat, budaya, dan norma-norma dalam lingkungan masyarakat yang mempengaruhi. Untuk itu diperlukan sebuah wadah untuk membentengi mereka dari pengaruh-pengaruh negatif dari luar. Melalui kegiatan pramuka di PAUD yang disebut dengan pramuka prasiaga, diharapkan dapat memberikan dampak positif pada perkembangan anak usia dini. Pramuka prasiaga mempunyai manfaat bagi perkembangan anak, yaitu mampu meningkatkan karakter disiplin, cinta tanah air, kreatif, berani, jujur, bertanggung jawab, gotong royong, empati, dan lain-lainnya. TK Ibnu Rus merupakan satu-satunya lembaga yang ada di Lampung Utara, Kecamatan Kota Bumi Selatan, yang sudah menerapkan kepramukaan prasiaga pada anak usia dini dari tahun 2013 hingga sekarang. Tentunya, keberadaan kegiatan ini tidak luput dari dukungan semua pihak, di antaranya Ketua Yayasan Ibnu Rus, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Utara, Kuarcap Lampung Utara, UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kota Bumi Selatan, Kuaran Kota Bumi Selatan, unsur pemerintah seperti camat dan lurah, serta wali murid. Program pembelajaran prasiaga yang dirancang Rosmalawati SPDI MM dan Dwi Supriyanto MPD seperti seperangkat kurikulum pembelajaran kepramukaan prasiaga, SKU, TKU, TKK, program tahunan, program semester, latihan mingguan, serta video pembelajaran kepramukaan prasiaga. Upacara pembukaan latihan prasiaga. Upacara pembukaan latihan prasiaga bertujuan untuk mengawali setiap kegiatan latihan pramuka dalam mempersiapkan anggota pramuka, serta memberikan informasi pada anggota pramuka tentang kegiatan latihan yang akan dilaksanakan pada hari ini. Upacara pembukaan latihan prasiaga
diawali dengan berbaris berkelompok antar kurenan. Ada kurenan merah, hijau, kuning, dan lain-lainnya. Kemudian dilakukan pemeriksaan kebersihan dan kerapihan dengan menyanyikan lagu seperti naik kereta api secara bersama-sama. Pemeriksaan kebersihan dan kerapihan dilaksanakan dengan melihat kebersihan gigi, kebersihan kuku, dan kerapihan pakaian seragam. Setelah dilakukan pemeriksaan, maka pembantu pembina prasiaga atau BICI memilih kurenan terbaik untuk memimpin upacara. Pemimpin upacara atau beruyut memanggil anggota prasiaga untuk membentuk lingkaran besar mengelilingi standar bendera. Pembina upacara atau bunda dijemput oleh beruyut. Kemudian, bunda mengambil tempat di tengah lingkaran menghadap bendera dan pintu upacara, dan para BICI memasuki lingkaran upacara. Kemudian beruyut berjalan mengambil bendera untuk dikibarkan. Pada waktu bendera sampai di pintu upacara, semua anggota prasiaga memberi hormat hingga selesai dan beruyut meletakkan bendera pada tempat yang telah disediakan. Selanjutnya, bunda membaca Pancasila diikuti oleh semua anggota. Setelah itu, beruyut membaca Dwi Dharma diikuti oleh semua anggota prasiaga. Setelah selesai, beruyut kembali ke kurenannya. Pada upacara pembukaan ini, bunda mengumumkan hal-hal yang perlu diketahui oleh anggota prasiaga tentang rencana kegiatan latihan yang akan dilaksanakan. Yang bunda harapkan kepada anandaku sekalian dalam kegiatan nanti adalah kekompakan, kerjasama, dan semangat yang kuat. Dan yang terakhir, bunda membacakan doa yang diikuti oleh anggota prasiaga. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hari ini TK Islam Ibnurus akan melaksanakan kegiatan rutin yaitu kegiatan pramuka. Upacara kenaikan tingkat. Upacara kenaikan tingkat diawali dengan kepala kurenan atau karen memanggil semua peserta untuk berbaris secara melingkar. Bunda langsung menempati posisi yang telah disediakan. Kemudian anggota prasiaga
yang akan naik tingkat mengambil tempat berhadapan dengan Bunda. Selanjutnya, Bunda melakukan tanya jawab pada anggota yang akan dilantik sebagai anggota prasiaga tentang syarat kecakapan umum yang telah dipenuhi. 1, 2, 3. Pancasila. Udah bagus sayangku, sekarang coba lambang-lambang Pancasilanya, silakan. Lambang Pancasila. 1, bintang bersemi 4, 5, 2, rantai 3, pohon beringin 4, kepala banteng 5, padi dan kapas. Bunda melakukan pengucapan janji Dwi Satya dan anggota yang dilantik paling kanan mencium bendera dan peserta yang lain menempelkan tangan kanannya pada pundak peserta lain. Terhadap Tuhan. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap hari berbuat kebaikan. Setelah selesai pembacaan Dwi Satya, dilanjutkan dengan pelepasan tanda kecakapan umum yang lama dan penyematan tanda kecakapan umum yang baru diiringi nasihat Bunda. Kemudian penghormatan kepada prasiaga yang baru naik tingkat dilanjutkan dengan pemberian selamat dipimpin oleh beruyut, kemudian kembali ke tempat masing-masing. Prasiaga yang naik tingkat kembali ke kurenannya. Upacara pelantikan diakhiri dengan membacakan doa yang dilakukan oleh Bunda dan diikuti seluruh anggota prasiaga. Telah Kau berikan teman-teman baru. Kami berdoa, semoga kami semua dalam keadaan sehat. Dan selalu dapat mengikuti kegiatan pramuka di hari-hari berikutnya. Ya Allah. Barisan dibubarkan, diteruskan dengan kegiatan acara latihan. 1. Gelas air mata. Peralatan: botol sejumlah 5-7 botol. Gelas plastik sejumlah 5-7 gelas. Ember sejumlah 5-7 ember. Air secukupnya.
Peserta dibagi menjadi 5-7 kelompok, bergantung dari jumlah botol yang disiapkan. Setiap kelompoknya berjumlah 5 orang. Kemudian buatlah gelas bermata dengan cara membuat lubang-lubang kecil pada gelas plastik. Letakkan ember yang berisi air dan gelas bermata dengan jarak 3-5 meter. Setelah itu, setiap kelompok berdiri di dekat ember yang berisi air secara berdekatan. Dengan hitungan 1, 2, dan 3, peserta nomor 1 mengisi gelas bermata yang telah dilubangi secara bergegas untuk mengisi botol yang telah disediakan. Lalu berikutnya, peserta nomor 2 menerima gelas tadi dan melakukan gerakan yang sama seperti peserta nomor 1 dan seterusnya. Kurenan yang lebih cepat mengisi botol dan lebih banyak, itulah yang terbaik. 2. Bola bowling atau bola gelinding. Peralatan: bola plastik sejumlah 30 buah, botol sejumlah 10 buah. Tempatkan bola plastik dan botol berjarak 3-5 meter. Kemudian botol disusun secara berderet dan bola plastik dikelompokkan menjadi 3 kelompok dengan setiap kelompoknya berjumlah 10 buah. Lalu setiap kurenan dipilih 6 orang untuk bermain, 3 orang untuk melempar bola, dan 3 orang untuk menangkap bola yang bergelinding atau tidak mengenai sasaran. Dalam waktu 3 menit, kurenan yang banyak menjatuhkan botol, maka kurenan itulah yang menjadi pemenang. Bermain warna. Peralatan: 1. Air. 2. Mangkuk atau piring. 3. Pewarna makanan. 4. Sendok. Peserta adalah masing-masing kurenan yang terdiri dari 3-5 anak. Sebelum pelaksanaan, terlebih dahulu dijelaskan tentang pengenalan warna. Setelah itu, peserta diberikan 1 piring atau mangkok dan sendok. Lalu secara berkelompok, kurenan mencampur warna dasar seperti merah, biru, kuning, hijau di piring atau mangkok, lalu diberikan air untuk menjadikan satu warna itu. Kemudian masing-masing kurenan menebak hasil pencampuran warna yang dihasilkan, lalu dibuktikan kebenarannya. 4. Lempar gelang. Peralatan: 1. Botol sejumlah 5-7 buah. 2. Gelang karet sejumlah 50 buah. 3. Tali rafia. Tempatkan botol dan gelang karet berjarak 3-5 meter. Kemudian, botol disusun secara berderet dan gelang dikelompokkan menjadi 5 kelompok dengan setiap kelompoknya berjumlah 10 buah. Tali rafia sebagai pembatas jarak antara gelang karet dan botol. Dalam waktu 5 menit, siapa kurenan yang banyak memasukkan gelang karet ke dalam botol, maka kurenan itulah yang menjadi pemenang. Upacara penutupan latihan prasiaga. Upacara penutupan latihan diawali dengan menyiapkan perlengkapan upacara yang dilakukan oleh kurenan yang terbaik. Beruyut memanggil anggota prasiaga untuk membentuk lingkaran besar mengelilingi standar bendera. Kurenan yang terpilih berada di pintu masuk upacara perindukan.
Setelah anggota prasiaga sudah siap, Beruyut menjemput Bunda. Kemudian, Bunda mengantarkan Beruyut ke tengah lingkaran menghadap bendera dengan cara merangkul. Setelah itu, Bunda menempati posisinya yang diikuti para bikci yang berbaris mengelilingi lingkaran perindukan. Beruyut memberikan hormat kepada bendera merah putih, kemudian membawanya keluar tempat upacara dengan cara diangkat dan digulung. Pada waktu bendera dibawa keluar, semua memberi hormat sampai ke pintu keluar. Setelah bendera disimpan, kemudian Beruyut kembali ke tempat semula, lalu Bunda meminta Beruyut untuk bergabung dengan kurenannya. Selanjutnya, Bunda memberikan pengumuman, pesan, serta mengingatkan untuk latihan kembali minggu depan. Baiklah, terima kasih kepada anak-anak Bunda semua. Buci-bucinya, pada hari ini kita telah melaksanakan berbagai macam kegiatan. Dari yang pertama yaitu acara pembukaan, upacara pembukaan. Setelah itu permainan, dilanjutkan lagi dengan upacara penyematan. Dan terakhir adalah upacara penutupan. Mudah-mudahan dari berbagai macam tangkai kegiatan kita hari ini mendapat ridho dari Allah. Angkat